إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam bentuk nikmat-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita kemampuan, keistiqomahan untuk bisa terus istiqamah di atas agama dan di atas sunnah insyaallah. Maka hendaknya jamaah sekalian, marilah kita pergunakan segala nikmat yang ada dari Allah, baik itu kesehatan kita, waktu luang kita, masa muda kita, masa kuatnya kita pergunakan betul, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nanti pada hari kiamat setiap orang akan ditanyakan dan tidak akan bergeser kaki mereka kecuali akan ditanya, dan salah satunya adalah an syababihi fima afnah, tentang masa mudanya, tentang usia kuatnya, untuk apa dia habiskan, apakah dia habiskan di dalam ibadah kepada Allah ataukah selainnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya rahmakallah. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat apa yang sudah ada dengan nikmat yang lebih besar. Sebagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, maka Allah menegaskan la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala menggunakan penegasan yang sangat tegas, merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyukur, maka pasti akan ditambah nikmat tersebut, baik di dunia atau nanti di akhirat. Allah menggunakan kalimat la mutaukid, la azidannakum, dan juga nun taukid sakilah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan mengganjar, yaitu tambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin. Dan kita sudah sampai yaitu kepada pembahasan tentang beriman kepada al-kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala al-munazzalah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia beriman kepada kitab Allah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Kita beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran
dan kita juga beriman ya, dan wajib hukumnya beriman kepada kitab yang diturunkan oleh, yaitu penutup risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalahu ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Ya. Yang dimaksud adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya tersebut. Maksudnya apa? Kitab Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa saja? Di antaranya Injil kepada Nabi Isa, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Suhuf Ibrahim ya. Dan kita beriman kepada Al-Quran dengan iman yang apa? Yang secara tafsil ya, terperinci terhadap hukum-hukumnya, khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita imani secara terperinci, bahkan setiap kalimatnya tidak boleh seorang mengkufurinya sedikit pun. Dia harus menerima dengan sebenar-benarnya ya. Adapun kepada kitab-kitab sebelumnya ya, yaitu sebelum Al-Quran, maka kita beriman secara global atau secara ijmal ya. Dikarenakan kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa misalnya, yaitu kitab Taurat, kita beriman sebagaimana ya, kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Musa ya. Adapun saat ini kitab-kitab tersebut telah mengalami tahrif ya, perubahan, maka kita beriman bahwasanya itu merupakan kitab Allah ya, yang hak, yaitu ketika diturunkan kepada siapa? Nabi Musa di zamannya ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam kita beriman kepada kitab ya, atau kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul ya, maka di dalam kita beriman maka terbagi menjadi 3 ya. Bagaimana kita menyikapi hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, maka terbagi menjadi 3 kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya. Pertama, hukum-hukum ya, atau khabar-khabar yang datang dari Al-Quran yang mencocoki syariat sebelumnya, maka kita apa? Kita terima ya. Jadi kita menerima, kita beriman apabila memang mencocoki dari syariat Islam, dari syariatnya Al-Quran, maka kita beriman dan kita menerima, bahkan menjadikan juga sebagai bagian hukum di dalam kita beragama ya. Contohnya apa? Ya. Contohnya adalah puasa ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ibadah puasa ya, itu juga diteruskan ya, atau dilanjutkan atau dipertahankan di dalam Al-Quran dan tidak menjadi penyelisihan kepada syariat sebelumnya, maka kita menerima ya, puasa sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Contohnya puasa apa? Contohnya puasa Daud misalnya ya. Dan juga misalnya lagi adalah salat tahajud. Itu kebiasaannya siapa? Nabi Daud juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah ya, sebaik-baik salat itu adalah salatu akhi Daud. Adalah salatnya saudaraku siapa? Yaitu Nabi Daud. Yaqumu nisfal lail, dia bangun atau dia yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malamnya. Wa yaqumu sulusah, kemudian dia bangun 1/2/3-nya ya. Kemudian wa yanamu sulusah al-akhar ya. Kemudian tidur lagi 1/3-nya. Dan begitu juga dengan puasanya Nabi Daud ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shaum shaumu Daud, yasumu yawman wa yuftiru yawman ya.
Sebaik-baik puasa itu adalah puasanya siapa? Nabi Daud. Dikarenakan Nabi Daud dia berpuasa 1 hari dan dia berbuka 1 hari. Ya. Jadi telah ada bagaimana puasa, bagaimana salat malam ya, di dalam syariat sebelumnya, maka ini mencocoki dengan syariat Islam atau mencocoki hukum dari hukum-hukum Al-Quran, maka kita terima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila menyelisihi syariat ya, apabila hukum ya, di dalam ajaran kitab-kitab sebelumnya itu menyelisihi syariat Nabi Muhammad sebagai penyempurna, maka tidak boleh kita amalkan, tidak boleh kita pergunakan di dalam kita beribadah kepada Allah. Misalnya apa? Ya misalnya ya, yang tidak boleh seperti ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yaitu unta kepada kaumnya siapa? Ya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu menjadi halal oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keharaman yang berlaku sebelumnya itu tidak berlaku bagi umat ini ya. Kemudian yang ketiga adalah yang didiamkan ya. Yang tidak ada kabar yang menyelisihi atau tidak ada kabar kalau itu menjadi bagian daripada syariat Islam, maka para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan maka tidak boleh diamalkan, ada yang mengatakan boleh diamalkan. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka yang rajih ya, itu adalah kita tetap mengamalkannya. Kenapa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang apa? Hadahumullah. Yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk, fabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka hendaklah kalian mengambil yaitu petunjuk tersebut ya. Jadi perkara yang didiamkan maka boleh untuk kita mengambil ibrah ya, untuk kita ambil pelajaran ya, dikarenakan yang ada pada mereka tidak lain adalah petunjuk dan kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang ada di kitab ya. Karena tadi sebagai tambahan, wa mimma yamtazu bihi al-Qur'an ala ghairihi min al-kutub as-sabiqah kaunuhu al-mu'jizah al-khalidah. Ya. Di antara keistimewaan Al-Qur'an, kata beliau penulis di sini, atas selainnya dari kutub-kutub yang diturunkan, dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad ya, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Bahkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah apa? Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman, penunjuk kepada jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat ya. Dia bermanfaat sepanjang hidup manusia sampai nanti dia mati atau sampai hari kiamat. Maka itulah mukjizat terbesar ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang selamat ya. Maka seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran maka dia pasti akan selamat ya. Karena inti kehidupan seorang di dunia adalah bisa apa? Sukses, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Makanya menjadi mukjizat terbesar ya. Memang terlihat hanya Al-Quran, tidak, tetapi Al-Quran ini mukjizat terbesar, bahkan mukjizat yang akan kekal sampai hari kiamat, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi siapa yang memiliki mukjizat? Misalnya Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular ya. Kemudian sudah selesai ya. Atau membelah lautan terbelah, kemudian selesai. Kemudian Nabi Isa menyembuhkan penyakit, selesai ya. Atau Nabi Ibrahim ketika dia dibakar tetapi menjadi apa? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya. Dia menjadi dingin ya bagi Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran.
karena dia membawa keselamatan tidak hanya di dunia tetapi sampai ya seseorang itu di akhirat yang itu kekal abadi selamanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dan di sini kata beliau wa takaffalallahu bihifdhihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Al-Qur'an. Tidak ada satu kitab pun yang diturunkan kepada seluruh para nabi melainkan semuanya ya, itu berubah. Semuanya dirubah oleh kaum-kaum mereka. Tidak ada yang selamat sampai saat ini, sampai hari kiamat kecuali hanya Al-Qur'an ya. Dan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaminnya di dalam Al-Qur'an ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra di sini maksudnya apa? Al-Qur'an, peringatan ya. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya ya. Makanya tidak ada satu kitab pun yang dia terjaga sekian ribu tahun ya, sampai nanti hari kiamat kecuali hanya Al-Qur'an ya. Kitab-kitab sebelumnya ya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah, mentahrif ya dari tempat yang sesungguhnya, dirubah-rubah ya. Dan tidak ada yang sempurna sampai hari kiamat ya, kecuali hanya Al-Qur'an ya. Maka di sini juga terdapat keutamaan bagi orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, baik bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an ya, atau mereka menghafalkan Al-Qur'an, atau sampai mereka mengajarkan dan mengamalkan, maka mereka semua adalah penjaga Al-Qur'an ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa salamatihi min at-tahrif. Jadi Allah menjaga ya, keselamatan ya, maksudnya terbebasnya daripada tahrif, perubahan. Tidak ada satu kata pun atau satu huruf pun berubah melainkan Allah akan menjaganya ya. Maka ketika antum menghafal kemudian membaca Al-Qur'an salah, maka insya Allah akan ada yang menjaganya, akan ada yang mengingatkannya ya. Dan itu bukti ya bahwasanya Allah menjaga Al-Qur'an ya. Kemudian kata beliau wa nuzulihi munajjaman mufarraqan ya. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an munajjaman mufarraqan. Apa maksudnya? Ya. Allah menurunkan secara berangsur-angsur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an langsung ya, seluruhnya. Tetapi Allah menurunkan berangsur-angsur, baik itu dengan sebab atau dengan tanpa sebab ya. Allah menurunkan dengan sebab, maka di sana akan ada asbabun nuzul. Ketika Allah tidak menurunkan dengan sebab ya, maka tidak ada asbabun nuzulnya. Akan tetapi setiap Al-Qur'an kita terima hukumnya ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, la bi khususis sabab ya. Sebagaimana dalam kaidah dikatakan bahwasanya ibrah, kita ambil hukum dari Al-Qur'an itu secara umumnya, bukan dilihat bagaimana sebabnya kemudian menjadi hukum bagi kita, tidak ya. Karena akan sedikit sekali hukum tersebut ya. Kalau kita mencari sebabnya seperti ini kemudian kita praktekkan seperti turunnya tersebut, maka amat sedikit sekali ayat yang bisa kita ambil faidah atau hukumnya ya. Ya ketika Allah berbicara ya, meskipun di situ ada sebabnya, maka itu berlaku juga bagi yang lainnya ya. Contohnya apa? Contohnya ayat tentang apa? Yang ada asbabun nuzulnya ya. Contohnya surat surat Abasa ya. Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad secara khusus ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya ya. Maka sikap tersebut ya, kita memandang rendah kepada orang yang kita anggap remeh, maka itu juga menjadi hukum bagi yang lainnya ya. Jadi Nabi ditegur dikarenakan sikapnya yang kurang baik ya, Allah taala a'lam, kemudian Allah menegurnya, maka ini juga menjadi ibrah bagi kita semua ya. Jadi yang diambil adalah apa? Keumuman hukumnya, bukan
ya, yaitu sekedar sebabnya baru kemudian kita jadikan hukum, ya. Jadi kaidah di dalam kita mengamalkan Al-Qur'an adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Ibrah atau hukum yang kita ambil adalah keumuman lafaz Al-Qur'an, bukan hanya yang ada sebabnya saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berangsur-angsur, ya, dengan tidak langsung. Dan di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa rattalnahu tartila. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an faraqnahu, ya, kami turunkan secara berangsur-angsur supaya apa? Litaqra'ahu 'alan nas, supaya kamu bisa membacakannya kepada manusia 'ala mukthin, ya, dengan perlahan-lahan, supaya bisa difahami, supaya bisa diamalkan, ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan benar-benar kami menurunkannya. Itu pembahasan tentang al-iman dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Wal imanu bir rusuli at-tasdiq wal iqrar bi anna Allah astafa min al-bashar rusulan wa anbiya'an yahduna an-nasa ila al-haqq. Kata beliau di sini, dan iman kepada para rasul itu adalah at-tasdiq. Apa at-tasdiq? Kita membenarkan. Wal iqrar, dan kita meyakini, ya, mengikrarkan bi anna Allah astafa minal bashar, bahwasanya Allah, ya, memilih dari manusia, yaitu rusul, para rasul, wal anbiya, dan para nabi, yahduna an-nasa ilal haq, yang mana mereka memberikan petunjuk hidayah kepada manusia ke jalan yang hak. Wa yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari zulumat, ya, dari kegelapan, yaitu kepada cahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, ya. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat rusul atau utusan-utusan atau para rasul, begitu juga dari kalangan manusia, ya. Wal jinnu laysa fihim rusul, dan jin tidak ada di antara mereka, ya, atau dari mereka rasul. Jadi rasul itu dari kalangan mana? Manusia, ya. Adapun rasul dari kalangan malaikat, ya, utusannya, ya, yang menyampaikan wahyu. Para malaikat-malaikat Allah itu juga adalah merupakan rasulnya, ya. Tetapi rasul yang dimaksud di sini adalah yang menyampaikan risalah kepada umat, ya, maka hanya ada dari golongan manusia. Jadi jin tidak ada pada mereka rasul, ya. Dan jin dia menerima risalah dari manusia, dari para nabi dan para rasul. Dan mereka juga tidak diturunkan kitab atas, ya, golongan jin, ya. Dan di sini kata beliau akan tetapi ada pada mereka, yaitu yang disebut dengan nuzur, yaitu nazir, ya, pemberi peringatan, ya. Jadi hanya ada seorang yang memberi peringatan, ya, seperti dai, seperti, ya, orang-orang yang berdakwah di kalangan para jin. Tetapi yang tugasnya sebagai rasul atau nabi yang mendapatkan wahyu, maka tidak ada dari kalangan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada faidah atau dalilnya, bahwasanya mereka tidak diutus dari kalangan jin, yaitu para rasul, tetapi hanya dari manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an. Tatkala kami hadapkan ilaika kepadamu Muhammad nafara minal jin, sekelompok segolongan dari bangsa jin, yastami'una al-Qur'an, yang mana mereka mendengarkan Al-Qur'an, ya. Falamma hadaruhu qalu amsitu, maka tatkala mereka datang, ya, qalu ansitu,
Mereka mengatakan kepada kaumnya amsitu, atau kepada temannya amsitu, ya, jangan berisik, diam, dengarkan Al-Qur'an. Falamma qudiya, maka kemudian setelah selesai mendengarkan Al-Qur'an, wallau ila qaumihim munzirin, kemudian mereka pergi kepada kaum-kaum mereka munzirin, dalam yaitu membawa peringatan atau sebagai pemberi peringatan. Maka ini dalilnya bahwasanya dari golongan jin tidak ada rasul, tetapi ada yaitu mundirin, seorang yang memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, ya. Dan mereka tatkala datang kepada kaumnya, ya, kepada bangsa jin, mereka mengatakan ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami tadi, ya, mendengar kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa. Kitab apa? Yaitu Al-Qur'an, ya. Dia mendengar Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kembali ke kaumnya dan memberikan peringatan, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kitab tersebut yakni Al-Qur'an membenarkan kepada apa yang sebelumnya, yahdi ilal haqq, dan dia menunjukkan, memberikan hidayah kepada jalan yang benar, wa ila tariqim mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih, ya. Wahai kaum kami, ajibu, jawablah, penuhilah, da'i Allah, panggilan Allah, wa aminu bih, dan berimanlah dengannya, yaitu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada siapa? Kepada rasul dari golongan manusia. Ya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian dari dosa-dosa kalian, wa yujirkum min azabin alim, dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak memenuhi da'i Allah, ya, seruannya, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falisa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan lepas dari azab di dunia, walisa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada baginya wali penolong, ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itulah orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang sangat nyata, ya. Jadi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dari golongan jin itu tidak ada rasul, tetapi adanya apa? Munzir, atau seorang nazir, ya, yaitu yang memberi peringatan, ya. Adapun para rasul yang menerima wahyu risalah dari Allah itu hanya dari golongan manusia saja. Falam yadhkuru rusulan minhum, maka di sini kata beliau muallif Syekh Syekh mengatakan falam yadhkuru rusulan minhum, maka Allah atau mereka falam yadhkuru, ya, tidak disebutkan sebagai rusulan minhum, dari kalangan mereka. Wala kutuban unzilat alaihim, tidak pula kitab yang diturunkan kepada mereka. Kepada siapa? Bangsa jin. Jadi mereka tidak punya rasul, mereka tidak punya kitab khusus, ya. Akan tetapi mereka mengambil faidah, mengambil risalah, pelajaran dari para nabi dan rasul dari golongan manusia. Wa innama dzakaru al-kitabain al-munzalin, ya. Akan tetapi yang disebutkan itu ada dua kitab yang diturunkan, ala Musa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, ya. Di dalam ayat ini disebutkan kitab tersebut, ada kitab yaitu Al-Qur'an yang mereka dengarkan dari Nabi Muhammad. Kemudian disebutkan di dalam ayat tersebut mim ba'di Musa, kitaban unzila mim ba'di Musa, ya, yaitu kitab yang diturunkan setelah Musa, ya. Maka ini diantara dua kitab, yaitu Al-Qur'an dan Taurah, ya. Walam ya'ti dzikrul Injil ma'a annahu munazzalun min ba'di Musa. Dan anehnya di dalam ayat ini, ya, walam ya'ti, tidak ada penyebutan kitab Injil. Padahal apa? Ya,
kitab Injil tersebut itu diturunkan setelah Nabi Musa. Kenapa kok nggak disebutkan kitab Injil sebelum kitab Taurat? Ya. Jadi Allah menyebutkan min ba'di Musa. Kenapa nggak min ba'di Isa? Ya. Maka ini menjadi sesuatu yang aneh mungkin. Kenapa? Dan di sini kata beliau, wa dzalika anna katsiran minal ahkam allati fil Injil qad ja'at fit Taurah. Ya. Hal itu dikarenakan bahwasanya kebanyakan dari hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Injil itu datang atau telah ada di dalam kitab Taurat. Ya. Jadi lebih disebutkan min ba'di Musa, yaitu maksudnya adalah kitabnya yaitu Taurat, ya, setelah Taurat. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan ya hukum-hukum yang ada di dalam kitab min ba'di Musa, ya, atau kitab Injil itu dikarenakan telah ada di dalam kitab Taurat. Kemudian qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Dan di sini dibawakan ucapan Ibnu Katsir di dalam menjelaskan ayat tersebut. Walam yadhkuru Isa, dan mereka kenapa? Ya, yaitu para jin tidak menyebutkan Isa. Lianna Isa alaihi salam ya, unzila alaihi al-Injil fihi mawa'idhu wa tarqiqatun wa qalilun min at-tahlil wa tahrim. Dikarenakan kata beliau ya, kenapa tidak Isa? Dikarenakan Nabi Isa diturunkan kepada Injil yang di dalamnya terdapat mawa'idh. Apa mawa'idh itu? Itu petuah, nasihat ya. Mungkin berupa kisah-kisah. Wa tarqiqat ya, sama ya, yang memberikan apa? Supaya hati kita lembut. Ya. Wa qalilun min at-tahlil wa tahrim, dan sedikit ya di dalam kitabnya Nabi Isa yaitu Injil, sedikit daripada yaitu yang berbicara tentang hukum halal dan haram ya. Jadi lebih banyak kepada petuah-petuah, nasihat-nasihat ya. Oleh karena itu wa huwa fil haqiqati kal mutammim. Karena itulah secara hakikatnya ya, bahwasanya kitab Injil tersebut itu hanya mutammim. Hanya apa mutammim itu? Penyempurna saja ya, li syariati Taurah, yaitu untuk syariat kitab Taurat. Fal umdatu huwa Taurah. Oleh karena itulah yang menjadi induknya itu adalah kitab Taurat. Adapun Injil kebanyakan hukumnya masih mirip dengan Taurat ya. Makanya mereka para jin mengucapkan apa tadi ya? Mereka mengucapkan qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya. Dia mengatakan diturunkan setelah Nabi Musa. Padahal setelah Musa ada Nabi Isa yang membawa Injil. Ya. Kenapa tidak dikatakan min ba'di Isa? Ya, dikarenakan kitab Taurat merupakan induk. Ya. Jadi isinya hampir mirip. Hanya saja di dalam Injil itu terdapat yaitu mawa'idh, petuah-petuah ya. Akan tetapi di dalam masalah ahkam, hukum halal dan haram ya, dalam urusan syariat bagaimana beribadah itu masih mirip ya. Maka di sini kata beliau falihadza qalu, oleh karena itulah ya, para jin mengatakan unzila min ba'di Musa, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan setelah Nabi Musa. Ya. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya kata beliau warrusulu humul mukallafuna bi iblaghi syara'i' unzilat alaihim. Dan para rasul mereka adalah ya, orang-orang yang dibebankan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ya, dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami utus para rasul dengan bayinat ya, dengan keterangan yang jelas, yang nyata, wa anzalna, dan kami turunkan kepada atau bersama mereka al-kitab wal injil, yaitu kitab dan kitab wal mizan, kitab dan mizan, timbangan, itu timbangan kebenaran.
Wal kitabu ismu jinsin yuradu bihil kutub. Ya, ini secara bahasa. Dan Alkitab itu merupakan isim jins. Ini pelajaran bahasa Arab. Ya. Yang dimaksudkan dengannya adalah kutub. Ya. Meskipun menyebutnya kitab, tapi yang dimaksud adalah apa? Kitab-kitab. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala wal anbiya'u humul ladzina uhiya ilaihim. Dan para nabi mereka adalah orang-orang yang diwahyukan kepada mereka bi an yuballighu syari'atan sabiqah. Untuk apa? Untuk menyampaikan yaitu syariat sebelumnya. Dan di sini juga sebenarnya ada khilaf, ya. Itu di dalam kita mendefinisikan yaitu nabi dan rasul, ya. Insyaallah dalam pembahasan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih, ya, yang kitab kita sebelum kitab ini itu pernah kita jelaskan apa perbedaan antara nabi dan rasul. Ada yang masih ingat? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ya. Sebenarnya bisa kita tinjau, ya, kepada objeknya atau materinya. Ya. Jadi para ulama ada yang mengatakan bahwasanya para nabi itu adalah yang menyampaikan risalah sebelumnya, ya, atau penyambung risalah saja. Adapun rasul adalah yang membawa syariat yang baru, ya. Itu diantara yang mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul. Dan ada yang mengatakan berdasarkan objek dakwahnya. Para rasul itu berlaku kepada apa namanya istilahnya? Awam, ya, kepada seluruhnya yang ada di zaman tersebut. Berlaku kepada seluruh umat. Tapi kalau nabi hanya pada kaum-kaum tertentu, ya. Itu diantara para ulama yang membedakan antara nabi dan rasul. Tetapi kata beliau di sini, kata Syekh, ya, beliau mengatakan wal anbiya humul ladzina uhiya ilaihim bi an yuballighu syari'atan sabiqah. Ya. Adapun para nabi mereka adalah orang yang diberikan wahyu untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Ya. Ya seperti penyempurna tadi. Ya. Jadi menyampaikan risalah, ya, yang sebelumnya, artinya sama di dalam bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau membawakan dalil dari ayat Al-Qur'an, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Sesungguhnya kami menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladzina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah. Yang mana para nabi tersebut berhukum dengan Taurat, ya, kepada orang-orang Yahudi, dan begitu pula orang-orang Rabbaniyun mereka menghukumi dengan Taurat orang-orang Yahudi tersebut, wal ahbar dan ulama-ulama mereka bima stuhfizu min kitabillah, dari apa yang telah dijaga dari kitab Allah. Wa qad qala ar-rusul wal anbiya bi tablighin ma umiru bi tablighihi ala tamam wal kamal. Ya. Jadi itu dalilnya kata beliau, ya. Jadi seakan-akan ya sebenarnya, ya, yang kita pahami apabila dia seorang rasul maka otomatis dia juga sebagai seorang nabi. Tapi tidak setiap nabi dia sebagai seorang rasul, ya. Karena rasul itu lebih khusus lagi, ya. Dan di dalam kita memahami makna rasul, ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau rasul adalah yang membawa syariat yang sudah diperbarui, atau kalau kita menggunakan pendapat lainnya adalah yang syariat yang berlaku umum di zaman tersebut, ya, mencakup seluruh kaum, ya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kata beliau, waqad qama ar-rusul wal anbiya bi tablighi ma umiru bi tablighihi 'ala tamami wal kamal. Dan sungguh para rasul dan para nabi mereka telah menyampaikan apa yang telah diperintahkan, ya, di dalam hal penyampaian risalah itu dengan penyampaian yang sempurna, ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah mengutus rasulnya dan mereka tidak ada yang berkhianat sedikit pun, ya. Syariat sudah disampaikan. Bahkan kata Allah apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami utus, ya, kepada setiap umat itu seorang rasul.
Wa in min ummatin illa khala fiha an-nadhir, kata Allah, ya. Dan tidaklah ada suatu umat yang kosong dari rasul, ya. Jadi setiap umat itu dulunya, ya, itu telah mendapatkan dakwah dari para nabi atau dari para rasul. Kemudian di sini firman Allah Subhanahu wa taala juga yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul telah menyampaikan risalah dengan sempurna. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang terkurangi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin." Ya. Maka tidaklah ada pada rasul, ya, melainkan mereka al-balaghul mubin, ya, menyampaikan dengan sangat mubin, dengan sangat nyata, dengan sangat jelas, ya. Jadi semuanya telah mereka sampaikan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ya. Dan digiringlah orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahannam zumara, dalam keadaan berbondong-bondong, ya, rame-rame. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sampai ketika mereka telah mendatanginya, yaitu mendatangi neraka. Futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka tersebut. Wa qala lahum, dan berkatalah kepada orang-orang kafir tersebut, khazanatuha. Siapa khazanatuha? Itu penjaganya. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Alam ya'tikum rusulun minkum, belumkah datang kepada kalian, ya, yaitu rasul-rasul dari kalian sendiri, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang mana para rasul tersebut membacakan kepada kalian yaitu ayat-ayat Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memberikan peringatan kepada kalian semua tentang pertemuan hari ini, ya, yang mana kalian masuk ke dalam neraka. Maka mereka pun mengatakan, qalu bala, tentu kami telah mendengarnya, tentu kami telah mendapatkannya. Peringatan tersebut yaitu dari para rasul-rasul, telah mendapatkan penjelasan, ya, yaitu kabar, telah mendapatkan tentang ayat-ayat Allah yang berbicara tentang yang neraka, adanya hari kiamat atau hari akhir tersebut. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kemudian mereka mengatakan, tentu, ya, kami sudah mendengarnya, kami sudah mendapatinya, akan tetapi ketetapan Allah pada hari ini, ya, itu telah berlaku bagi orang-orang yang kafir. Menyesal, ya, karena sudah tidak ada gunanya lagi, ya. Dan mereka dalam ayat ini mengakui bahwasanya telah, ya, yaitu mendapatkan risalah dan telah mendapatkan pembacaan ayat-ayat Rabb, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan tentang ancaman yaitu neraka jahanam, ya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan risalah secara sempurna. Qala Zuhri, berkata Imam Zuhri, manallahu azza wa jalla ar-risalah wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina taslim, ya. Di sini ada 3 ucapan beliau bahwasanya Allah yang pertama telah menganugerahkan, memberikan kepada kita risalah, dan kepada rasulnya adalah menyampaikan, dan kepada kita menjadi kewajibannya adalah menerimanya dengan sepenuh hati, ya. Mungkin kita cukupkan dulu, ya, adzan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Dan di sini beliau membawakan ucapan Az-Zuhri, ya, bahwasanya tentang bagaimana kewajiban kita yaitu menerima, dan merupakan kewajiban atas para rasul Allah itu adalah menyampaikan. Ya. Qala Zuhri manallahu azza wa jalla ar-risalah. Allah telah memberikan kepada kita risalah, wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagh. Dan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-balagh, menyampaikan saja. Wa alaina taslim, dan kewajiban atas kita sebagai umatnya itu adalah at-taslim, menerima dengan sepenuhnya. Awradahu al-Bukhari fi sahihihi fi kitab at-tauhid. Dan ini dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab tauhid. Babu qaulillahi azza wa jalla Ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya. Jadi Imam Bukhari membawakan ayat di dalam kitab sahihnya. Ya, jadi dalam kitab sahih itu ada kitab juga. Maksudnya adalah seperti bab. Itu di dalam kitab tauhid. Yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau membawakan dengan ayat, ya. Jadi nama babnya adalah ayat Ya ayyuhar rusul. Wahai para ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya. Balligh ma unzila ilaika, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan apabila kamu tidak melakukannya, tidak menyampaikannya, fama ballaghta risalah, maka sungguh kamu telah, ya, yaitu tidak menyampaikan amanah, tidak menyampaikan risalahnya, ya. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Muhammad dan para rasul sebelumnya itu telah menyampaikan risalah secara sempurna. Wa rusulu minhum man qussa fil Qur'an. Dan para rasul di antara mereka ada yang memang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa minhum man lam yuqsas alaihim. Dan di antara mereka ada yang tidak disebutkan, yaitu maksudnya apa? Nama-namanya, ya. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsashum 'alaik. Dan para rasul ada yang sungguh telah kami ceritakan, ya, tentang mereka, ya, baik itu namanya, bagaimana kisahnya diceritakan di dalam Al-Qur'an. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada para rasul itu juga, ya, yang tidak kami ceritakan tentang kisahnya, baik itu namanya, terlebih lagi tentang kisahnya, ya. Jadi kita beriman, ya, kepada seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu pernah kami sampaikan juga, ya, tentang jumlah para nabi dan rasul. Ada berapa? Ya. Jadi para rasul ini berdasarkan hadis, tapi hadisnya dhaif, ya. Para rasul jumlahnya itu 314, ya, sekitar itu. Adapun jumlah para nabi itu sekitar 240 sekian ribu. Ya, tapi riwayatnya kata para ulama, ya, itu didhaifkan. Tapi yang sudah pasti adalah, ya, 25 rasul, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika." Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum kamu Muhammad, minhum man qasasna 'alaik, ya. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, kami kisahkan, ya, atasmu, wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sebagian mereka juga tidak kami ceritakan, ya. Jadi ada rasul, ya, tapi kita tidak tahu siapa namanya. Tidak tahu di mana lokasinya, ya. Tapi yang jelas kata Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. An i'budullah wajtanibut taghut, yang dakwah mereka semuanya adalah tauhid, ya. Supaya beribadah kepada Allah dan menjauhi namanya taghut, ya. Jadi Allah telah mengutus para rasul meskipun kita tidak tahu, ya, siapa namanya, ya, di mana tempatnya, ya. Seperti itu. Tapi kita beriman. Walladzina qussu fil Qur'an 25. Yang disebutkan atau dikisahkan di dalam Al-Qur'an ada berapa? 25. Ada 25. Minhum 18 jaa dzikruhum fi suratil An'am. Dan di antara mereka disebutkan secara langsung, ya, yaitu sebanyak berapa? 18. Ada 18 dalam satu ayat di dalam surat Al-An'am, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih." Dan itulah hujjah kami yang kami berikan, ya, hujjah tersebut kepada siapa? Ibrahim ala qaumihi, kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, kami meninggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb kamu itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Itu yang pertama, siapa? Nabi Ibrahim disebutkan. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kamu anugerahi baginya, bagi siapa? Nabi Ibrahim. Siapa? Ishaq dan Yaqub, ya. Kullan hadaina, dan setiap mereka kami berikan hidayah, ya. Dan kami anugerahi Ishaq dan Yaqub baginya, ya. Wa Nuhan hadaina, begitu juga Nabi Nuh kami berikan petunjuk min qablu, sebelumnya. Sudah berapa? 4, ya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan-keturunannya siapa saja? Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Udah berapa? 10, ya. Wa Zakaria, dan juga Zakaria, wa Yahya wa Isa wa Ilyas, sudah 14. Kullun minas salihin, mereka semua termasuk ke dalam golongan orang yang saleh. Wa Ismail wal Yasa', ya. Ilyas dan Ilyasa. Kalau kita menghafalnya itu Ilyasa, ya kan. Tapi yang benar adalah Al-Yasa', ya. Ada 16. Wa Yunusa wa Lutan, kemudian Nabi Yunus, kemudian Nabi Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan setiap mereka kami lebihkan atas, ya, seluruh alam, yaitu para nabi dan para rasul. Jadi jumlahnya ada 18 di dalam satu ayat, yaitu surat Al-An'am ayat berapa ini? Ayat 83 sampai dengan 86, dan sisanya nanti di ayat-ayat yang lain. Mungkin kita cukupkan, ya, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan mudah-mudahan bismillah pada pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.